Zuma ya. Nah, Oke, oke, oke. oke, Oke, baik. singkat aja Bang, jelaskan Bang, singkat aja. Oke, sudahlah sudah. Kalau Bang Juma mau naik, silakan Bang Juma naik ya. Silakan Bang Juma naik. Tapi kasih dulu aku waktu. Karena begini, aku kan Bang masih bebas bersyarat, Bang. Semoga Bang Zuma juga ada sama Bang Ardiansa juga ini. Ini permintaan Bang Anabata ini. Ya, ya, sebentar ya. Aku kan masih bebas bersyarat, Bang. Nah, jadi kemarin itu aku kan lapor sekali sebulan ke petugas, kan? Nah, Ya. waktu aku melapor ke petugas, aku dilarang membahas agama Islam, kan begitu. Nah, Ya. jadi bulan tanggal 7 kemarin, tanggal 7 sekitar 2 minggu yang lewat ya, tanggal 7 ya. Nah, kalau berdebat nggak apa-apa katanya. Jadi biar ku telepon dulu dia. Kalau memang Bang Juma berani berdebat sama aku di sini, ku naikkan. Ku telepon dulu dia sebentar ya. Ku telepon dulu dia sebentar setengah jam. Oke ya, kita akhiri dulu ya Bang ya. Turun aja Bang. Kita akhiri dulu ya. Kita akhiri dulu. Biar ku telepon dulu petugas itu. Ya izin ya Bang. Oke. Sabar Oke. Bang Zuma, guruku. Enggak. Ya. Oke. Ya, oke baik. Oke ya, izin ya. Kita matikan ya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, menggelikan. Dia mau telepon siapa itu tadi? Kira-kira si anak bata ini mau nelpon siapa? Kok panik kayak begitu? Allahu Akbar. Aku dong kemasiannya, ya Allah ya Karim, sampai segitunya. Dia banyak hal ya teman-teman, banyak hal yang kemudian disampaikan oleh anak bata yang tidak berkesesuaian dengan data-data di dalam kitabnya sendiri. Maksud saya kitab yang mereka gunakan dari agama orang Yahudi itu. Ini kitabnya orang, apa istilahnya ya, dipakai seenak perut aja dengan mengatakan bahwasanya kitabnya orang Yahudi katanya sudah tidak berlaku lagi hukum Taurat itu. Ini kelucuan. Lucu sekali teman-teman sekalian. Kenapa saya katakan lucu? Karena orang Yahudi tidak pernah mengatakan bahwasanya hukum Taurat itu sudah batal. Kata beliau, tidak ada yang diselamatkan, tidak ada orang yang bisa selamat karena menjalankan hukum Taurat. Itu menurut anak bata tadi. Nah, karena dia tahu bahwasanya Bang Suma ini memahami tentang kitab Torahnya Nabi Musa, makanya dia mengatakan bahwasanya izin dulu, katanya, izin dulu ya, saya lapor ke polisi dulu ya. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Di dalam Keluaran ya, dalam Keluaran 31 data nomor 16 data nomor 16 dan 17 dikatakan begini: maka haruslah orang Israel memelihara Sabat dengan merayakan Sabat secara turun-temurun menjadi perjanjian kekal antara aku dan orang Israel. Maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari ke-7 berhenti bekerja untuk beristirahat. Ini perjanjian Allah. Perjanjian Allah dengan Bani Israel. Perjanjian kekal yang tidak boleh kemudian diganggu gugat oleh siapapun. Lalu kemudian banyak data di dalam kitabnya orang Yahudi bahwasanya Taurat itu berlaku untuk selama-lamanya bagi mereka. Sedangkan si anak bata tadi koar-koar teman-teman, dia koar-koar mengatakan bahwasanya hukum Taurat itu sudah tidak berlaku lagi. Yang berlaku sekarang itu adalah hukum Kristen, hukum kasih katanya. Karena tidak ada orang yang selamat karena menjalankan hukum Taurat. Ini parah ini teman-teman. Ini pembodohan.
Kenapa saya katakan pembodohan? Karena kalau hukum Taurat itu dianggap sebagai hal yang sulit untuk dilakukan, itu berbeda dengan firman yang datang kepada Bani Israel. Orang Bani Israel diajarkan di dalam kitabnya mereka, dalam Ulangan 30 nomor 11, justru hukum Taurat itu adalah hukum yang mudah untuk dilakukan. Dikatakan di Ulangan 11 ya teman-teman. Ulangan 11 itu sangat jelas mengatakan bahwasanya hukum Taurat itu adalah mudah bagi kalian. Ya, Ulangan 30 nomor 11 ya. Di situ sangat jelas dikatakan bahwasanya hukum Taurat itu mudah bagimu dan dekat untuk kamu jalankan. Tidak ada kemudian pengakuan di dalam pada Tuhan bahwa hukum Taurat itu susah untuk dijalankan oleh Bani Israel. Ini tipuan. Sebab perintah ini, maksudnya hukum Taurat yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah sukar bagimu dan tidak pula terlalu berat. Ini dipelintir oleh si anak bata, dikatakan bahwa tidak ada kemudian orang yang bisa menjalankan hukum Taurat. Ini penipuan. Makanya anak bata panik. Seandainya teman-teman lihat tadi di awal betapa kepanikan si anak bata ketika saya masuk. Nah, sekarang katanya hukum Taurat itu sulit, hukum Taurat itu berat, tidak ada seorang pun yang bisa melakukan hukum Taurat itu, kata si anak bata. Padahal yang berat itu sebenarnya adalah apa yang ada dalam kitab mereka. Contoh, di dalam Lukas 6 nomor 49, akan tetapi barang siapa mendengarkan perkataanku ini tetapi tidak melakukannya, dia sama saja dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Nah, ini kita lihat. Akan tetapi barang siapa mendengarkan perkataanku tetapi ia tidak melakukannya, ia sama saja orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Ketika banjir melanda, rumah itu segera rubuh dan hebat kerusakannya. Sedangkan perkataan Yesus diantaranya adalah Matius 5 nomor 42. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Apa orang Kristen bisa mempraktekkan ini? Kira-kira orang Kristen bisa mempraktekkan perkataan-perkataan Yesus ini? Matius 5 nomor 42. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Apa benar nih orang Kristen bisa mempraktekkan ini? Jangan menolak orang yang meminjam daripadamu, jangan meminta orang yang meminjam kepadamu untuk dikembalikan. Ini data Lukas 12:33. Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah, buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan gengat. Lukas 6 nomor 30. Berilah kepada semua orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Apakah Kristen bisa mempraktekkan ini? Ini berat mana dengan hukum Taurat? Ini berat mana dengan hukum Taurat ini? Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Ini apa benar? Benar mereka bisa mempraktekkan ini, teman-teman. Ini lebih berat daripada hukum Taurat. Jadi si anak bata tadi itu ngadi-ngadi ngomong. Sementara Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi, di Kejadian 34, hukum Taurat itu hukum Taurat itu berlaku kemudian selama-lamanya. Itu berlaku selama-lamanya dan tidak pernah dibatalkan. Di Ulangan 33 nomor 4, hukum Taurat ini adalah milik kepunyaan Yakub dan keturunannya, gak bisa diganggu-gugat. Sementara Keluaran yang saya maksud tadi, Keluaran 31 nomor 16, maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal. Yang disebut kekal ini tidak bisa diganti. Ini untuk siapa? Untuk Bani Israel. Untuk Bani Israel. Kok tiba-tiba berubah menjadi hari Minggu? Inilah hebatnya anak bata. Begitu kemudian dia berapi-api menjelaskan, tiba-tiba saya dibawa minta naik, ya, saya minta naik. Kemudian begitu saya minta naik, dia perlihatkan surat laporannya, wajib lapornya, dan mengatakan, maaf ya, saya dilarang kemudian untuk membahas Islam, saya telepon dulu ya.
entah siapa yang dia mau telepon. Dia mau telepon Kapolri kayaknya. Dia telepon Kapolri kayaknya. Atau minimal dia telepon penyidik atau dia telepon Polres untuk minta izin untuk berdiskusi dengan Bang Suma. Alamak, hanya untuk diskusi dengan Bang Suma dia harus melapor ke polisi. Padahal tadi berapi-api menjelaskan dia yang paling hebat, koar-koar ya. Jadi kita lihat ya teman-teman, di dalam Yehezkiel 5, kitabnya orang Yahudi, Yehezkiel 5 itu menjelaskan begini. Beginilah firman Tuhan Elohim, inilah Yerusalem, di tengah-tengah bangsa-bangsa kutempatkan dia, dan di sekelilingnya ada negeri-negeri mereka. Ia sudah memberontak terhadap peraturan-peraturanku, lebih jahat dari bangsa-bangsa, dan terhadap ketetapan-ketetapanku, lebih jahat dari negeri-negeri yang ada di sekitarnya. Karena mereka menolak peraturan-peraturanku, dan kelakuan mereka tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku. Sebab itu, beginilah firman Tuhan Elohim, oleh karena engkau lebih jahat daripada bangsa-bangsa yang di sekitarmu, dan kelakuanmu tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku, dan engkau tidak melakukan peraturan-peraturanku, bahkan engkau melakukan peraturan-peraturan bangsa-bangsa yang ada di sekitarmu. Sebab itu beginilah firman Tuhan Elohim, lihat aku, ya, aku sendiri akan menjadi lawanmu, dan aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Oleh karena segala perbuatanmu yang keji akan kuperbuat terhadapmu yang belum pernah kuperbuat, dan tidak pernah lagi akan kuperbuat. Sebab itu di tengah-tengahmu ayah-ayah akan memakan anak-anaknya sendiri, dan anak-anak memakan ayahnya sendiri, dan aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu, sedang semua yang masih tinggal lagi daripadamu akan kuhamburkan ke semua penjuru angin. Sebab itu demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Elohim, sesungguhnya oleh karena engkau menajiskan tempat kudusku dengan segala dewamu yang menjijikkan, dan dengan segala perbuatanmu yang keji, aku sendiri akan meruntuhkan engkau. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan belas kasihan padamu. Sepertiga daripadamu akan mati kena sampar, dan mati kelaparan di tengah-tengahmu. Sepertiga akan tewas dimakan pedang di sekitarmu, dan sepertiga lagi akan kuhamburkan ke semua mata angin, dan aku akan menghunus pedang dari belakang mereka. Aku akan melampiaskan murkaku kepada mereka, sehingga hatiku yang panas tenang kembali, dan aku merasa puas. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang mengatakannya di dalam cemburuku, tatkala aku melampiaskan amarahku kepada mereka. Aku akan membuat engkau menjadi reruntuhan, dan buat celaan di antara bangsa-bangsa yang ada di sekitarmu di hadapan semua orang yang lintas daripadamu. Ini Tuhan marahnya minta ampun dikarenakan Bani Israel meninggalkan hukum Taurat. Datang si anak bata mengatakan hukum Taurat itu adalah hukum yang sudah tidak berlaku. Yang berlaku sekarang adalah hukum Kristen. Begitu saya minta dinaikkan, langsung panik dia. Tunggu ya Bang Suma. Kalau Bang Suma benar-benar ingin berdiskusi dengan saya, tunggu ya Bang, aku telepon dulu polisinya ya Bang. Mana tahu aku diizinkan untuk berdiskusi ya Bang. Ini apa-apaan si anak bata ini? Langsung live-nya langsung dimatikan. Padahal tadi berapi-api berdiskusi dengan salah satu apologet Muslim. Ya, saya tidak tahu siapa tadi itu ya. Yang pasti apologetnya mau mundur. Dibilang, oh di sini ada Bang Suma, biarkan Bang Suma yang naik menggantikan. Intinya di situ. Tapi tiba-tiba, oke, kalau ada Bang Suma, biar saya izin dulu katanya. Aduh, parah. Akhirnya live-nya dimatikan. Ini sama aja dengan Mikana tadi. Mungkin Mikana itu lagi mabuk. Bisa-bisanya dia datang mengajukan diri untuk berdiskusi dengan kita. Tadi itu membahas tentang Yeremia 31, 33 sampai 36. Di data 33-nya dia rubah, dia hilangkan, dia ganti yang harusnya kaum Israel, dia ganti manusia, semua manusia. Ini tipuan. Kenapa demikian? Karena Mikana itu sebenarnya tahu bahwa hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Lalu kenapa Yesus mati di atas tiang salib untuk Kristen? Tidak nyambung. Katanya Yesus mati di atas salib untuk membatalkan hukum Taurat. Untuk siapa? Untuk Kristen katanya. Loh, apa hubungannya? Nah, inilah tadi yang dikeluarkan oleh anak bata, bahwasanya hukum Taurat itu sudah batal, nggak ada lagi hukum Taurat. Demikian saudara-saudara sekalian. Kita cari di mana Dinda Ardiansa live. Coba admin, di mana Dinda Ardiansa live-nya, kita ke sana sebentar sebelum maghrib. Masih ada waktu sekitar 30 detik
30 menit. Anak Batak ingin membahas tentang Ardiansyah di mana? Nggak ada ya. Coba kita ke Apologet Muslim aja. Ya, situ. Aduh. Sabar ya, sahabat-sahabat Bang Zuma. Hostnya jauh dari perangkat, sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kandaku. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah, lama banget gak ketemu. Aduh, kangen saya. Kemana aja, Bang? Mana Ardiansyah? Tarik dia ke Ardiansyah, sini. kenapa dia? Ada kejadian lucu tadi. Oh iya, Ada sebentar. Iya. Suruh dia. Allahu Akbar, Masya Allah. Di room sebelah. Di tempatnya anak Batak. Oh, anak Batak mah. Sebentar. Oh, dia berapi-api membahas, bisa noise nah itu. Dia berapi-api kemudian membahas Taurat itu sudah tidak berlaku. Mana nih? Tidak berlaku lagi katanya, hukum Taurat itu sudah dibatalkan semuanya dikarenakan tidak ada lagi orang yang sanggup menjalankan hukum Taurat. Beliau kalau tidak ini, Dinda, beliau kalau tidak live TikTok nggak usah. Oh, ini. Waalaikumsalam. Lagi live TikTok? Enggak kayaknya. Oh enggak, kirain. Masuk ke api. Ada Bang. Masuk ke api. Oke. Lucu
Saya tertawa mau berapi-api. Hukum Taurat itu, hukum Taurat itu, hukum Taurat itu. Tapi pas saya komen di bawah naik itu sudah mulai lap keringat. Aduh bahaya ini. Bahaya ini. Lap keringat. Lucu lah pokoknya. Lap keringat dia bahaya ini. Aduh bahaya ini ya. Terus saya terus di bawah nyimak kan. Saya komen di bawah naik. Terus ternyata lawan diskusinya itu waduh di bawah ada Bang Suma, naikkan dong, gantikan saya. Mau tahu apa? Langsung panik, diambil surat panggilan dari polisinya. Bang Suma, ini ada surat laporan saya, wajib lapor saya dari Polres, dari polisi. Jadi kalau Bang Suma mau diskusi dengan saya boleh, tapi saya telepon dulu Polres penyidiknya ya. Kumatikan dulu labku ya, Aku telepon dulu penyidik ya. Mana tahu saya dibolehkan diskusi dengan Bang Suma ya. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Sampai segitunya dia lap semua keringatnya. Allah gak kerasa. Ini gara-gara Ardiansa juga ini di bawah. Ngompang-ngompain. Naikkan Bang Suma. Sudah tahu pertemuan terakhir saya dengan beliau membahas tentang Lukas, dan dia tidak mampu menunjukkan Lukas itu adalah murid Yesus. Panik waktu itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok jadi rungkat gitu Bang Zuma? Bukan rungkat, dia diri matikan. Kumatikan dulu ya kawan ya. Maaf ya kawan-kawan. Kumatikan dulu ya. Aku telepon dulu penyidiknya ya. Mana tahu saya diizinkan untuk diskusi dengan semua ya. Panik dia. Aduh, kayak lihat malaikat maut benar sih anak Bata. Kayak lihat malaikat maut tadi itu. Kasihan kali. Padahal sebelum aku minta naikkan, aku tengok dia. Aku lihat dia berapi-api menjelaskan. Hukum Taurat itu, surat itu sudah tidak ada yang bisa melakukan. Hukum Taurat ini aku berapi-api pokoknya. Begitu saya masuk minta naik langsung down. Lap keringat, tidak konsentrasi lagi dia. Iya pucat duluan. Ya Allah Akbar. Untung yang di atas tadi nyadar ya Bang. Kan di sana. Yang di atas tadi nyadar ada Bang Suma dan typingan saya gitu kan. Diajakin yang di atas katakan mau ikut nggak? Ayo aja anak Bata. Udah. Kasihan. Lanjut. Kasihan sekali. Udah ketemu Sarigala. Enggak, masalahnya dia apa Palu Bahasa Serigala Gurunda udah ketemu di sini. Jadinya Palu Bahasa Serigala. Ada ternyata. Ada serius. Iya kan ada kemarin kan Di difotoin. Jakarta mana? Ini di Kelapa Gading. Di Kelapa Gading dia. Oh, Memang ada. baru saya rencana mau buka cabang di Jakarta. Gimana sih? Mantap. Lanjut. Lucu. Di dekat Pokoknya rumahnya lucu anak deh, Bata lucu. aja Bang, bukanya. Nanti dia naik ke gunung semua. Allahu Akbar. Ya Allah. Paniknya. Kok bisa langsung dimatiin gitu ya sama dia? Ditunjukin pula surat-suratnya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Apa urusannya gitu loh sama kita ya kan? Dia mau izin katanya. Dia mau izin sama Polres. Boleh tidak dia diskusi sama Bang Suma? Padahal kemarin kita diskusinya dia sebut tanggal 7. Tanggal 7 dia sebutkan. Padahal sesudah tanggal 7-nya kemarin aku diskusi sama dia kalau nggak salah. Ada dia. Lucu aja ini anak Bata ini. Kemarin itu memang sempat dia kesal gara-gara saya minta dan saya desak beliau buktikan Lukas itu adalah salah satu dari ke-12 murid. Dia nunjukkan waktu itu Lukas 10. Lukas 2 nomor 10. Ternyata di situ tidak ada. Begitu juga di Kisah Para Rasul tidak ada nama Lukas di sana tertulis. Bang Suma kalau ada duit pergi di sana dipatikan. Ada di sana tertulis. Ngapain saya patikan? Kurang kerjaan ini orang. Allahu Akbar, Masya Allah.
Padahal saya tujuannya cuma mau silaturahmi. Saya dilarang oleh polisi bahas Al-Quran. Maunya saya nggak usah bahas Quran, biarkan saya membaca Al-Qurannya, bahwa hukum Taurat itu adalah ketetapan Tuhan untuk Bani Israel. Terus itu kita membahas kitabnya kitabnya Bani Israel di dalam Keluaran 31 nomor 16. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dan merayakan Sabat secara turun-temurun menjadi perjanjian kekal antara aku dan orang Israel. Maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya. Ini peringatan untuk selama-lamanya, agar hukum Taurat itu dalam hal Sabat saja itu adalah perjanjian kekal Tuhan. Ini dirubah kata dia tadi. Dirubah. Dia katakan itu sudah tidak berlaku lagi katanya. Karena tidak ada orang yang selamat karena menjalankan hukum Taurat. Artinya hukum Taurat itu hukum Taurat itu berat. Padahal di dalam kitabnya orang Yahudi, teman kita Yahudi, dikatakan bahwasanya Ulangan 30 di situ jelas dikatakan oleh kitab mereka, Ulangan 30 itu hukum Taurat itu mudah dijalankan. Hukum Taurat itu bukan sesuatu yang berat. Justru kalau kita melihat lebih berat hukum di dalam perjanjian baru daripada perjanjian lama. Kalau menurut hitungan bahwa hukum Taurat itu syariatnya tidak bisa dilaksanakan. Nah, contoh misalnya yang saya bacakan tadi di awal, di Lukas 6 nomor 30. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Apakah teman Kristen bisa mempraktekkan ini? Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Kira-kira bisa tidak mereka mempraktekkan ini? Sedangkan di dalam Lukas 6:49, akan tetapi barang siapa mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, dia sama saja dengan orang yang mendirikan rumah di atas pasir tanpa dasar, sehingga pasir melanda, banjir melanda, rumah itu segera rubuh dan hebatnya sangat rusaknya sangat hebat. Nah, kemudian di dalam Matius 5 nomor 42, berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kira-kira mereka bisa praktekkan deh ini. Benar-benar ini orang Kristen. Lukas 12:22. Lukas 12:33. Juallah segala kepunyaanmu, segala milikmu, dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak habis, yang tidak dapat didekati pencuri. Ini berat, lebih berat daripada hukum Taurat. Tetapi dua-duanya mereka tidak lakukan. Mereka tidak mempraktekkan Taurat, mereka juga tidak mempraktekkan ini. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, janganlah minta kembali. Kemudian di Matius 5:42, berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah kau menolak orang yang meminjam. Bisa kira-kira mereka praktekkan ini? Kata Yesus, barang siapa yang mendengarkan perkataanku dan tidak melakukannya, maka dia sama saja orang yang membangun rumah di atas pasir. Allahu Akbar, Masya Allah. Saking paniknya si anak bata tadi itu. Padahal belum naik ya Bang Zuma ya. Belum. Kalau saya lihat ininya, kalau saya lihat Wita Tapana, pada tuh sana itu. Sembarang apa? Allahu Akbar. Pokoknya ngoceh aja. Yang penting berusaha ngejelasin. Nggak jelas juga nggak apa-apa. Astaga. Berapi-api tadi dia, berapi-api. Bang Nandar naik, Bang Nandar. Naik, Bang. Tadi itu ini loh Dinda, yang di atas tadi itu sama anak bata itu siapa? Nah, itu saya juga kurang paham, Gurunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin nyimak. Nyimak apa, orang kabur ke Polres? Baru kali ini saya lihat live-nya anak Batak terus ketakutan terus ditutup. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kabur. Padahal belum naik, padahal udah ditutup. Malah diperlihatkan surat panggilannya diperlihatkan ini loh, surat apa urusannya sama kita coba?
Padahal kan kayak biasanya ya Gurunda, kalaupun dia nggak boleh bahas Islam ya udah nggak usah bahas Islam kan gitu. Iya, iya. Kita cuma mau minta Gurunda, pertanggungjawaban. izin Gurunda Iya, lihat gimana? lihat Gimana? desain di grup coba. Desain itu. Karena kita ini kan apologet, kita ini yang membela imannya Yesus. Kita minta pertanggungjawaban malah kabur, gimana sih? Oh, mantap sekali nih, keren 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 yang, wow. Oh, tapi saya belum lihat. Oke. Oh, oh ini kartunya. Mantap Gurunda. Masya Allah, cantik Oh, kali. kartu anggota. ID card. Jadi nanti Yes. kalau api versi yang silver. Iya iya iya. Kalau yang Aseva itu emas ya itu ya dari anu. Paseva ya emas 24 Ini karat. ini nggak ada ininya deh, nggak ada foto, Nggak ada Gurunda itu untuk ini. Nanti nggak inilah. ada foto. Nanti Gurunda lihatlah pengurus. Pokoknya pengurusnya beda sih bawa ke sana anggota beda bahannya. Iya iya iya. Dikasih lubang lah berarti di atasnya biar bisa Enggak digantung. dong, Pinggir. enggak begitu Gurunda. Allahu Akbar. Enggak makwe. Itu nggak dikasih pokoknya- itu barcode base. Enggak ada. Jadi jangan norak lu hari gini. Enggak, maksudnya kan biasanya ada barcode-nya. Wis mantap kali Wait ini. ya, saya open cam dulu. Ini terbuat dari emas kayaknya ini ya. Alhamdulillah Gurunda. Aseva. 17 karat. Sebentar, saya tunjukkan ininya ya. Dan kau hadir berubah segalanya. Nih, begini nanti dia nih. Jadi benar-benar di dalam kotak, dia khusus kotak nih. Kayak gini Gurunda. Wih, luar biasa, bagus Jadi banget. tidak ya. ada yang namanya gantung-gantung di sini sudah tidak, tapi dikantongin atau ditempel di jidatnya. Kartu. Itu lubang buat apa, Bes? Lubang itu tadi, Bes. Ya kalau mau digantung ya silahkan digantung, nggak Nah, masalah. berarti bisa dapat bisa. anunya juga, Ya, dapat bisa. kalungnya juga ya. Dapat merchandise, piring pecah bisa. Seneng banget. Udah lu tinggal diem aja, tinggal nerima, urusin aja itu yang daftar. Anak Batak buka kembali. Coba periksa coba. Coba, Bes, periksa, Bes. Gurunda, mental anak orang Gurunda. Jangan kasihan. baru buka ntar rungkat lagi dia. Anak Batak kesini aja. Enggak buka, kirain. Di Padahal roomnya janji sendiri aja gak berani, apalagi di sini. Tadi bilangnya aku telepon dulu. Telepon dulu penyidik katanya. Lah, ini kok nelponnya lama kali. Jangan ngapain mereka janjian makan palu basah kali. Aduh ya Allah, Astagfirullahaladzim. Aduh. Allahu Akbar. Ya teman-teman, itu kartu anggota tadi. Jadi ayo teman-teman silakan daftar di API. Nanti Ya. akan dapat kartu anggota. Nanti akan dapat, betul. Kartu anggota. Ibes digantung ya, bukan disalib. Oh iya jangan dong. Iya. Kartu anggota jangan Itu disalib. nanti Kalau kita kirim ya Bes ya ke alamat masing-masing ya Bes. mungkin seperti itu, karena kalau nggak dikirim nggak akan pernah nyampe di alamat tersebut. Enggak, maksudnya Saya pikir seperti itu, Pak ada Sekjen. ada biaya kirimnya nggak Bes? Mereka tanya Tidak nih. ada. Oh, Tidak dengar teman-teman ya. Dengar teman-teman di bawah, bapak-bapak di bawah, Api tidak ada akan, biaya. dengerin. Api tidak akan pernah memberatkan masyarakat, tapi Api datang untuk mengcover setiap debater-debater Muslim yang ingin masuk di bawah naungan Api. Jazid, tidak lebih, Sip. tidak kurang. Mantap. Kalau ingin daftar teman-teman silakan follow akun saya. Karena kalau nggak di follow nggak bisa. Itu harus di follow dulu ya. Follow dulu akun saya. Terus diklik link yang ada di bio saya. Nah itu langsung masuk daftar tuh.
langsung berhasil itu. Gitu teman-teman. Jadi kalau nanti kemarin sudah dikasih Telegram masih aja gangguan, dikasih WA masih aja gangguan, sudah dikasih website resmi dari API langsung masih aja gangguan. Kayaknya ada yang terganggu gitu. Udah bukan kami yang terganggu, mungkin ada yang bisa dicek kali yang lebih ini lagi gitu. iya. Apa best? Emang nggak bisa diakses? Udah websitenya? bisa. Dari kemarin kan katanya gangguan nggak bisa dari Telegram, masuk Telegram, terus masuk WA susah juga, nggak bisa ini itu. Nah sekarang udah ada website resmi. Nah sekarang website resmi itu nanti ya cuman ya memang itu yang utamanya dan sudah selesai. Oke. Nanti aku pasang di TikTok Ya, di bio. di bio. Sip. www.apologetislamindonesia.org teman-teman, silahkan diketik sendiri boleh, dicari di browser boleh. www.apologetislamindonesia.org itu nanti akan ketemu. Nah, nanti di sini diklik aja di Apologet Islam Indonesia ini. Ya, di itu bisa. profil ini. Nah, terus juga nanti itu linknya nanti paling bawah itu kan bisa langsung diklik kembali ke laman API lagi, kembali ke TikTok. Ada yang tanya nih, kalau tim Hure bolehkah pakai foto profil API? Boleh. Boleh. Kalau bisa sebarkan. Sebarkan semuanya. ya, Oh ya, cuma sebarkan informasi sebentar Pak Ardi. Anda banyak bicara Anda ini. Sebentar. Ini apa? Kalau bisa jangan diedit warnanya ya teman-teman. Jadi kayak API ini aja, jangan diedit warnanya, dibikin ini, dibikin itu, biar ini, biar itu sesuai keinginan, jangan kalau bisa. Kemarin saya sempat lihat ada salah satu anggota dibikin agak warna kekuning-kuningan. Kalau bisa jangan ya teman-teman ya. Biar bisa terdeteksi langsung, oh yang datang bunny tapping ini bener-bener anggota API. Takutnya apa ya? Ya gimana ya? Yang namanya warna, yang namanya ini ya, kartu BPJS juga bisa. Allahu Akbar. Ya gimana caranya punya paspor tapi nggak ada KTP? Ya mungkin lagi di luar negeri atau gimana kali. KTP-nya ketinggalan di rumah. Ya udah, bawa boleh aja, paspor doang. boleh aja. Boleh ya? Boleh. Malaysia kali boleh daftar boleh semua, seluruh dunia boleh daftar. Webnya nggak bisa diakses, bisa. www.apologetislamindonesia.org. Bisa masuk di bionya Apologet Islam ini, di profilnya dicek di bionya, atau diketik juga bisa, atau di tempat saya juga ada di bio saya. Tinggal klik teman-teman ya. Itu. Sebarkan teman-teman, sebarkan biar semua orang Islam kita gabung untuk bersatu padu ya. Coba di DM anak Bataknya suruh kesini. DM coba. Kak Ros, ditunggu Bang Suma Kak Ros. Bilang gitu. Bes, coba DM Bes. Ada 2 perangkat Bang. Ibes lagi tidur. Ganti orang. Pak Hendra. Kaget saya. Ini ada sih. Tadi kirain anak Batak. Allahu Akbar. Sekarang mengkritik-kritik api. Sama kayak punya kita Bang Suma.
Gimana deh? Pinjaman. Pinjaman. Pinjaman bangga. Kali aja motor. Pinjaman aja bangga. Yang udah daftar di Google Form mesti daftar lagi via website. Ada yang tanya Pak Hendra, gimana Pak Hendra? Ayo Oten yang naik yuk. Kita Bes, berdiskusi ria di sini. Bes, ada yang tanya, Bes. Coba tanya Pak Hendra, Bes. Yang Google Form mesti daftar lagi via website apa enggak? Enggak usah ya. Apakah nanti Pak Ardi bisa membuatkan mereka kartu anggota? BPJS. Bukan, kartu ini. Enggak lah, daftar di inilah, daftar di itu, di website biar nanti terdaftar dan bisa masuk ke anggotaan, maksudnya bisa dicetak karena setiap anggota namanya kan. Namanya mau dicetak kan, sesuai nama nanti. Iya. Begitu, teman-teman. Waduh, ada yang double tuh malahan. Udah semua Bang, website udah, Google juga udah. Double. Oke, Dinda semua saya izin mandi dulu ya. Ntar ya, nanti habis Siap, Gurunda, siap. habis maghrib lagi lah kita ini. Tapi saya nggak turun. Oke, Nanti siap, aja. Gurunda. Kalau bosan, aja nggak apa-apa. Siap. Sampaikan kepada anak Batak